sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ragnar Oratmangoen tak menyangka susul Jay Itzes dinaturalisasi jadi WNI. Tampil gemilang saat lawan Rafael Struijk, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Persiapan Piala Asia 2023, Egy Maulana Fikri tunda bulan madu. Rafael Struijk makin bersinar di ADO Den Haag, akankah jadi andalan timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Jepang target sapu bersih kemenangan di grup D Piala Asia 2023, timnas Indonesia wajib atur nafas dan waspada. Ragnar Oratmangoen tak menyangka susul Jay Itzes dinaturalisasi jadi WNI. Ragnar Oratmangoen tak menyangka bakal menyusul Jay Itzes untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pemain Fortuna Sittard itu mengatakan segala hal tentang naturalisasi terjadi begitu cepat. Ya, Ragnar menceritakan proses ditawari untuk membela timnas Indonesia oleh seorang agen 2 tahun silam. Dia awalnya mengiyakan namun tak yakin mimpi tersebut bisa terwujud. 2 tahun lalu saya bertemu dengan seseorang di Belanda yang sedang mencari pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan Indonesia atau keturunan Indonesia, kata Ragnar. Dia bertanya apakah saya terbuka untuk dinaturalisasi dengan tujuan bergabung dengan tim nasional. Saya pikir itu akan menyenangkan, tetapi saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini, sambung pemain berpaspor Belanda itu. Keinginan Ragnar untuk membela skuad Garuda semakin menggebu-gebu kala mendengar proses naturalisasi Jay Itzes tengah digodok. Untuk diketahui, keduanya pernah sama-sama berseragam Go Ahead Eagles. Saya dengar dari Jay, dalam kurung, Itzes, nama saya juga disebutkan. Saya kemudian berbicara dengan penghubung itu lagi. Selama ini dia tidak terdengar kabarnya Papa Ragnar, karena dia sibuk di latar belakang mengatur segala macam hal. Banyak hal terjadi dengan sangat cepat setelah itu, tutupnya. Namun Ragnar harus lebih bersabar untuk menyusul Itzes perihal proses naturalisasi. Pasalnya telah dikonfirmasi proses naturalisasinya baru akan dilakukan tahun depan. Tampil gemilang saat lawan Rafael Struijk, pemain keturunan ini langsung diminta bela timnas Indonesia. Dalam pertandingan ADO Den Haag U21 versus Feyenoord U21 di Liga Belanda Ustrip 21, tersaji 2 pemain keturunan Indonesia yang saling bertarung berebut kemenangan. Pemain keturunan Indonesia yang pertama adalah Rafael Struijk, sementara satu lagi merupakan Delano van der Heijden yang langsung mendapatkan perhatian dari pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya van der Heijden mampu tampil gemilang dalam pertandingan yang berakhir sama kuat 3-3 pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat waktu setempat. Van der Heijden sendiri bermain sebagai gelandang serang dan sukses mencetak 1 gol. Hebatnya, Van der Heijden mencetak gol ketika baru dimainkan di babak kedua. Meski mendapatkan menit bermain yang sedikit, pemain berusia 19 tahun itu mampu membuktikan diri dan menyumbang 1 gol agar laga berakhir 3-3. Penampilan Van der Heijden pun ternyata membuat pencinta sepak bola tanah air langsung terpukau. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Persiapan Piala Asia 2023,
Egy Maulana Fikri tunda bulan madu. Egy Maulana Fikri resmi menikahi Adiba Khanza. Prosesi akad dan resepsi pernikahan tersebut dilangsungkan di kawasan Pati Unus, Jakarta Selatan. Setelah resmi mempersunting Adiba Khanza, Egy sepertinya bakal menunda bulan madu. Pasalnya, pemain Dewa United ini bakal mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia di Turki. TC tersebut digelar pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 mendatang. Selama masa persiapan, Timnas Indonesia akan menggelar laga uji coba menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 serta meladeni Iran pada 9 Januari 2024 di Doha, Qatar. Artinya, Egy kemungkinan akan menjalani hubungan jarak jauh alias LDR dengan istrinya selama masa persiapan menuju Piala Asia 2023. Selain itu, dia juga masih memperkuat Dewa United masih berlaga di Liga 1 2023 hingga 2024. Safar yang Bang Egy ditahan dulu, gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Rafael Struijk makin bersinar di ado Den Haag. Akankah jadi andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023? Rafael Struijk terus menunjukkan sinarnya bersama ado Den Haag U-21. Situasi ini jelas menjadi kabar bagus untuk Timnas Indonesia jelang berlaga di pentas Piala Asia 2023 Januari 2024 mendatang. Rafael Struijk mencetak gol yang membuat ado Den Haag terhindar dari kekalahan saat melawan Feyenoord di Divisi 1 U21. Gol penyerang Timnas Indonesia itu membuat kedua tim harus puas bermain imbang 3-3. Sejauh ini, Rafael Struijk sudah mencetak 7 gol dan 5 assist untuk ado Den Haag U21. Jumlah itu dikumpulkan Rafael Struijk dalam 35 laga yang dimainkannya. Ini tentu menjadi kabar baik buat Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Rafael Struijk bisa dijadikan andalan di lini depan skuad merah putih untuk bisa bersaing di turnamen tersebut. Ketajaman yang dimiliki Rafael Struijk di ado Den Haag U-21 menjadi modal ke Turki. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 di Turki pada pertengahan Desember ini. Struijk kemungkinan besar bakal dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti kegiatan tersebut. Apalagi selama pemusatan latihan nanti Timnas Garuda akan melakoni laga uji coba. Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Libya dalam 2 laga uji coba. Laga itu rencananya akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 di Antalya, Turki. Layakkah jadi andalan guys untuk MR Struijk? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Jepang target sapu bersih kemenangan di grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia wajib atur nafas dan waspada. Timnas Indonesia wajib mewaspadai calon lawan mereka di Piala Asia 2023, Jepang. Pasalnya, Jepang memasang target ambisius dengan menyapu bersih 3 kemenangan di grup D. Jepang masuk grup D Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari 10 Februari 2023 bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam. Supaya kami bisa mengumpulkan kemenangan sejak pertandingan pertama grup D. Selain mempersiapkan fisik dan taktik, saya ingin memastikan bahwa kami memiliki mentalitas untuk bermain dalam jangka waktu yang lama, imbuh Moriyasu.
Selain itu juga mentalitas untuk mengatasi segala kesalahan sehingga kami bisa terus meningkatkan diri dalam setiap pertandingan, ucap arsitek berusia 55 tahun ini. Jepang bakal memulai perjalanannya di Piala Asia 2023 dengan menghadapi Vietnam di Altumama Stadium, Doha pada 14 Januari 2024. 4 hari berselang, Jepang akan melawan Irak dalam partai kedua grup D di Educational City Stadium, Al Rayyan. Terakhir, tim berjulukan Samurai Biru ini bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia di Altumama Stadium pada 24 Januari 2024. Jepang adalah negara tersukses sepanjang sejarah Piala Asia dengan 4 gelar. Pada edisi sebelumnya 2019, Samurai Biru menjadi runner-up setelah kalah dari timnas Qatar di babak final.